Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sahar Media Channel. Kali ini saya akan memberikan sebuah judul video yaitu KKTP. Apa itu KKTP? KKTP adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini KKTP ini diturunkan dari indikator asesmen suatu tujuan pembelajaran yang mencerminkan ketercapaian kompetensi pada tujuan pembelajaran. Bagaimana caranya? Mari kita simak video pembelajaran berikut. Jadi Bapak dan Ibu, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KTTP itu. Yaitu setiap satuan pendidikan dan pendidik akan menggunakan alur tujuan pembelajaran dan modul yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran, pendidik akan menggunakan kriteria yang berbeda, baik dalam angka kuantitatif ataupun kualitatif sesuai dengan karakteristik tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan ataupun asesmen yang dilakukan. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu diturunkan dari indikator asesmen suatu tujuan pembelajaran yang mencerminkan ketercapaian kompetensi pada tujuan pembelajaran. Mari kita lihat formatnya. Nah, formatnya seperti ini Bapak dan Ibu. Meliputi nomor, deskripsi CP, ada TP di sini dan ada alurnya. Ada urutan-urutan yang harus kita lalui di situ, dan di sini ada interval. Intervalnya itu mulai dari interval yang sangat baik 90 sampai 100, ada baik 80 sampai 89, dan ada yang cukup, dan ada yang perlu bimbingan untuk nilai di bawah 70. Baik, untuk mengisi deskripsi capaian pembelajaran ini, di sini ada pernah kita buat CP tujuan pembelajaran dan ATP itu sendiri, tinggal kita mengkopas dari situ. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ini adalah capaian tujuan pembelajaran apa yang kita capai di situ. Katakanlah di sini kita tinggal kopas saja. Ctrl C. Lalu masuk di format kita, kopas di sini. Copy paste di sini. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin kita bisa merger di sini biar muat tulisannya. Nah, seperti ini. Peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan beda berdasarkan dan seterusnya. Lalu setelah CP akan muncul tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, contoh saja ini ya Bapak Ibu, ada di sini tujuan pembelajaran yang kita sudah buat. Di sini ada tujuan pembelajaran 1. Seperti itu. Yaitu mengidentifikasi
benda hidup dan benda tak hidup. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini, Bapak dan Ibu, di sini sebenarnya masih ada indikator assessment. Jadi ada indikator assessment 1, assessment 1, ada indikator assessment 2 dan seterusnya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu kemudian di sini di sini juga ada tujuan pembelajaran 2. Seperti ini. Kita kopas saja di sini. Wow. Seperti itu. Lalu di sini juga ada indikator-indikator pertanyaan di sini. Lalu yang ketiga, ini hanya contoh Bapak dan Ibu untuk bagaimana cara membuat KKTP pengganti KKM itu. Seperti ini Bapak dan Ibu. Di sini juga ada indikator penilaian, indikator assessment. Setelah ini Bapak dan Ibu, tentu di sini ada alur tujuan pembelajarannya. Maksudnya urutan-urutan yang mana duluan yang kita sampaikan ke siswa kita. Ini jelas nanti setiap guru mempunyai ATP yang berbeda-beda, mempunyai alur assessment yang berbeda-beda sesuai dengan Bapak dan Ibu guru. Setelah itu di sini ada interval dan di sini ada deskripsi untuk yang nilai ini. Kalau dia dapat 60 ya, gitu. Maka perlu bimbingan karena interval dari 0 sampai 69 itu perlu bimbingan. Bagaimana cara menuliskan rumusnya seperti ini. If E9 itu ini E9 sama dengan kosong. Di sini ada kosong. Jadi 2 kali tanda petik itu artinya kosong, maka kosong dalam arti bahwa kalau tidak ada nilai di sini, maka dia juga tidak perlu ada, maka di sini juga akan kosong. Maksudnya ini, ya kan? Jadi kalau misalnya di sini ada angka di sini, berarti di sini pula ada deskripsi yang muncul. Katakanlah dia 80, maka deskripsinya baik karena dia 80 sampai rentang 80 sampai 89 itu adalah bernilai baik. Demikian pula di sini kalau misalnya dia dapat angka 91, maka deskripsinya apa? Nah, dia sangat baik. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi misalnya di sini rentangnya 75, tuh berarti dia mendapatkan nilai cukup. Di sini cukup kan? Jika E15 lebih besar atau sama dengan 70, maka dianggap cukup.
Dan selain daripada ini semua, maka dianggap perlu bimbingan. Seperti itu. Demikian pula ini, kita kasih contoh saja Bapak dan Ibu, gambaran seperti ini. Kita dapat 89 misalnya, apa yang terjadi? Nah, ternyata dia baik. Begitu pula di sini dapatkan 97, hampir 100, maka sangat baik. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, semoga bermanfaat. Semoga bisa dimengerti tentang bagaimana cara menuliskan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tapi Bapak dan Ibu perlu juga ketahui bahwasanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu berfungsi untuk merefleksikan proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik agar peserta didik dapat memperbaiki proses pembelajaran dan memberi intervensi pembelajaran yang sesuai kepada peserta didik. Jadi ini adalah dasarnya nanti untuk diberikan umpan balik terhadap siswa atau peserta didik kita. Seperti itu Bapak dan Ibu, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat bagi dunia pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.